pembangunan aplikasi SPBE. Nah, di sini juga masih sama, mulai dari definisi bahwa pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. Nah, aplikasi SPBE ini sendiri merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE, di mana aplikasi SPBE ini terpecah menjadi dua jenis, ada aplikasi umum dan aplikasi khusus. Tujuan manfaatnya juga masih sama karena terkait dengan kebijakan, dia akan mengatur terkait dengan proses, pertama, kemudian mengatur terkait dengan pendelegasian tugas, serta untuk memastikan komitmen unit kerja atau perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan internal. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup. Nah, ruang lingkup juga masih sama. Jadi di atas ini terkait dengan amanat yang diminta agar bisa mencapai level 3, 4, 5. Nah, kemudian di bawahnya baru penjelasan ruang lingkup secara khususnya ya terkait dengan pembangunan aplikasi SPBE, di mana bahwa pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE ini berdasarkan arsitektur SPBE nasional atau mungkin arsitektur SPBE-nya IPPD yang pertama. Kemudian yang keduanya bahwa dalam melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE ini diutamakan IPPD itu menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan nantinya ya. Nah, kalau misalnya IPPD ada yang ingin menggunakan kode sumber tertutup, dia harus bisa mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Kementerian Kominfo. Nah, kemudian juga pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE ini harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur siklus pembangunan aplikasi dan pengembangan aplikasi SPBE-nya ya. Nah, ini juga dari Kominfo nih, nanti mungkin bisa dituliskan di pasalnya. Nah, siklusnya seperti apa dari standar teknis prosedur yang dari Kominfo tadi? Nah, siklusnya ada kajian kebutuhan, ada perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi. Nah, ini adalah siklus yang diminta secara khusus ya dari Kementerian Kominfo untuk memenuhi standar teknis dan prosedurnya. Nah, namun nanti saat lagi dilakukan evaluasi, itu juga tidak lepas juga mungkin bisa aja ada IPPD yang menggunakan metode atau SDLC, siklus SDLC yang lain juga mungkin ya. Nah, setidaknya nanti sekurang-kurangnya kriterianya itu mengikuti yang ada di Perpres 95 tahun 2020. Tidaknya ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa mengikuti secara penuh dari yang diminta oleh Kominfo di sini misalnya bisa dilakukan penyesuaian mengikuti Perpres 95 tahun 2020. Jadi siklusnya ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Sekurang-kurangnya jadi kriteria minimumnya. Nah, siklus pembangunannya ini juga bisa menggunakan salah satu framework yang ada. Jadi mungkin SDLC yang ada di dunia mungkin ya, RAD, Waterfall, Agile, atau mungkin pakai Scrum, itu diizinkan saja. Tapi yang nanti kita lihat pokoknya keterpenuhan ininya, siklusnya ya, kira-kira pas atau tidak misalnya, sesuai atau tidak. Kemudian juga pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE ini dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi TIK. Jadi nanti itu menuju ke level 4 terutama ya. Jadi harus ada keterpaduan dan keterkendalian nih dari unit TIK-nya. Nah, ini referensinya mungkin bisa Bapak Ibu gunakan, dan ini adalah kriteria pemenuhan levelnya. Jadi dari level 1 seperti biasa masih belum ada kebijakannya, atau mungkin kebijakan masih baru berupa konsep, atau mungkin juga masih dalam proses pengajuan atau pengesahan. Nah, itu baru level 1. Nah, level 2 dia sudah mengatur seluruh siklus. Jadi sudah mengatur seluruh siklus. Nah, level 3 selain kebijakannya sudah ada, sudah mengatur seluruh siklus, juga ada proses konsultasi dengan unit kerja atau perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Jadi ada informasinya tuh. Jadi di dalam pasalnya Bapak Ibu, selain ada penjelasan proses siklusnya, yang mungkin seminimal mungkin ya, yang sekurang-kurangnya mengikuti dari Perpres 95 tahun 2018, dilakukan penyesuaiannya, tapi ada juga dari sisi konsultasi atau mungkin tadi ya berkoordinasi atau konsultasi dengan unit pengelola TIK-nya misalnya. Nah, ini adalah level 3. Untuk level 4, di sini IPPD harus sudah memiliki kebijakan yang memiliki perpaduan dan pengendalian nih dalam pembangunan aplikasi. Nah, jadi di sini kebijakannya sudah mengatur hal keterpaduan dan pengendalian. Jadi bisa diceritakan di dalam pasal-pasalnya bagaimana tuh terkait dengan pengaturan dan keterkendaliannya itu. Nah, selain itu juga ada review dan evaluasi. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk level 4, selain ada pasal-pasalnya tadi, kebijakan-kebijakannya tadi, ada dokumen hasil review atau mungkin evaluasinya ya. Nah, baru menuju level 5, seperti sebelumnya juga, ini adalah tindak lanjut dari hasil review dan evaluasi. Jadi diberikan data dukung kebijakan lamanya, dokumen hasil review evaluasinya,
Terus tindak lanjutnya seperti apa dalam bentuk kebijakan baru mungkin, atau mungkin dokumen pendukung turunan kebijakan ya, yaitu untuk level 5 di indikator